Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Hardianto dengan NIM 105721112719 dari kelas MAN 19D. Di sini saya ingin mempresentasikan sebuah tugas MIT yang diberikan dengan soal silahkan memilih dua sub makalah, kemudian buatlah video singkat dengan mengangkut dua sub makalah tersebut disertai dengan contoh dan penjelasannya. Nah, di sini saya akan mengambil dua sub makalah, yaitu Responsibility Accounting atau akuntansi pertanggungjawaban. Pengertian akuntansi pertanggungjawaban adalah bahwa seorang manajer harus bertanggung jawab atas permasalahan tertentu dan hanya hal-hal tertentu saja divisi atau segmennya, sehingga manajer dapat melakukan pengendalian pada tingkat signifikan divisi lain dari akuntansi pertanggungjawaban. Dalam kurung, responsibility accounting adalah suatu sistem yang desain untuk mengakumulasi dan melaporkan biaya-biaya suatu perusahaan setiap area dan segmen penyediaan. Dibebankan hanya biaya yang merupakan tanggung jawab di bawah pengendaliannya. Salah satu tanggung jawab yang paling penting dan akuntan manajer adalah memastikan akuntabilitas sumber daya yang dioperasikan pada suatu perusahaan. Karena itu, akuntansi manajemen harus memberikan suatu sistem akuntansi dan laporan yang mengakumulasikan dan melaporkan pendapatan, biaya-biaya aktiva, utang yang sesuai dengan informasi kuantitatif yang berhubungan kepada manajer, kemudian mempunyai pengendalian yang lebih baik atas unsur-unsur tersebut. Pusat pertanggungjawaban adalah bagian atau unit organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang harus bertanggung jawab terhadap unit dipimpinnya. Setiap pusat bertanggung jawab mempunyai wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan. Desentralisasi atau pendelegasian wewenang pimpinan kepada bawahannya umumnya diberikan pada suatu organisasi atau perusahaan yang besar dan bersifat pembagian tugas, dan pusat tanggung jawab bagi yang diberi wewenang untuk melakukan tugas dan kegiatan di unitnya. Dengan segmen desentralisasi dilakukan untuk mempercepat proses pengambilan keputusan sesuai dengan wewenangnya. Struktur organisasi adalah untuk mendukung pemisahan tugas dan tanggung jawab dalam suatu perusahaan dan umumnya terdiri dari 3 bagian, yaitu mereka yang menerima wewenang paling tinggi dan mereka yang menerima wewenang di tingkat menengah dan di tingkat bawahan yang melaksanakan tugas. Dalam struktur organisasi tercermin pusat pertanggungjawaban yang mengolah masukan dalam kurung input menjadi keluaran dalam kurung output, atau dari pengelolaan dari bahan baku lainnya menjadi produk atau jasa yang ditransfer secara internal perusahaan atau dijual di pihak ketiga pasar luar. Perlu adanya pengendalian manajemen, yaitu suatu proses di mana manajemen dapat melaksanakan strategis dengan efektif dan efisien. Efektif diukur dengan antara keluaran pusat pertanggungjawaban dengan tujuan atau target yang ditetapkan perusahaan, sedangkan efisien diukur dengan perbandingan antara keluaran dengan
Masukan pusat pertanggungjawaban. 3 dasar pemikiran responsibility accounting. 1. Biaya dapat dikelola atas dasar tingkatan tanggung jawab manajemen. 2. Biaya yang diserahkan pengelolaannya pada tingkat manajemen tertentu dapat dikendalikan oleh manajer dari tingkat yang bersangkutan. 3. Dan anggaran efektif dapat digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja. Responsibility accounting harus dapat menyajikan laporan atau informasi mengenai input atau masukan yang diukur dengan uang atau biasa yang dihasilkan oleh pusat pertanggungjawaban, sedangkan output keluarkan diukur dengan satuan uang yang disebut pendapatan. Jenis-jenis pusat pertanggungjawaban. 1. Cost out expense counter. 2. Revenue counter. 3. Profit center. 4. Investment counter. Dalam cost in dikenai pusat biaya discretionary, yaitu pusat biayaan sebagian besar memasukkan tidak mempunyai hubungan dengan jelas dengan output dalam kurung keluarannya. Pusat biaya discretionary ini sulit dikuantitatifkan. Contoh: Departemen Keuangan Dep, Akuntansi Dep, Personalia, dan departemen lainnya. Kegiatan departemen ini sulit diukur dengan uang dan tidak mempunyai hubungan fisik yang jelas dengan input dalam kurung masukannya. Contoh: PT Bank Andik memproduksi sepatu bola yang dijual kepada toko sport, dan informasi berikut untuk menemukan variasi biaya terkendali untuk sebuah Januari 2007. Jam mesin standar 15.000 jam. Jam mesin aktual 18.00 jam. Biaya yang terkendali. Biaya akuntansi, biaya dikmet, jam mesin, biaya tetap. Bahan tidak langsung 195. Biaya budget jam mesin 11. TKL 179.500. Biaya budget jam mesin 95. Puskesmas 47.500. 35. Biaya budget jam mesin 35. Alat-alat 40.000. Biaya budget jam 3. Lainnya 12.000. Biaya budget jam mesin 1. Total variabel tersebut 541.000. Dan biaya budget jam mesin 305. Biaya tetap terkendali. Biaya akuntansi, biaya tetap. Asuransi $38. Biaya tetap $35. Air listrik 22.000.
biaya tetap 20.000, depresiasi 14.400, biaya tetap 13.000, total 74.000 US dollar dikurang 68, jumlah semuanya 6.515, biaya tetap 68.000. Diminta buatlah suatu laporan untuk pusat biaya konster. 2. Sebutkan apakah varian merupakan variabel dan imperable. Reference counter adalah pusat bertanggungjawaban yang presentasi manajemennya dinilai didasarkan pendapatan dalam kurung revenue, dan pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Counter ini juga merupakan adalah pendapatan yang dihasilkan departemen pemasaran adalah contoh. Counter diukur dengan hasil yang diukur dengan biaya yang dikeluarkan, namun hal ini tidak dapat ada kaitan dengan pendapatan yang dihasilkan. Contoh PT Akumulat Hosa memiliki satu divisi A untuk menyusun kinerja prestasi profit center dengan menggunakan variabel budget aktual variabel budget dengan data berikut ini. Baiklah, kita dapat melihat sebuah contoh yaitu yang ada di gambar. Baiklah, saya akan berpindah lagi ke materi. Anda diminta untuk menganalisis laporan prestasi profit center pada tingkat akuntabilitas 25.000 unit, termasuk analisis variasi. Laporan penilaian profit center. Di sini kita dapat melihat sebuah yaitu pada tingkat aktivitas 25.000 unit, ada penjualan, ada sebuah variabel, jam pabrik, operasi variabel, administrasi, tip variabel, margin kontribusi, P tetap terkendali, biaya POH tetap, biaya penjualan, biaya administrasi tetap terkendali, laba terkendali. Kita dapat melihat sebuah materi dalam. Segmen center adalah setiap segmen dari suatu organisasi yang manajemen memiliki kendali atas biaya, penerimaan, dan investasi dalam mengoperasikan aktiva presentasi manajer diukur dengan perbandingan antara laba yang dihasilkan dengan investasi yang ditanamkan pada suatu pusat pertanggungjawaban mengenai tanggung jawab laba investasi 30% dan proyek B 25%. Walaupun jumlah investasi proyek B lebih tinggi, tetapi yang baik adalah proyek A dengan rasio 30%.
Manajemen pertimbangan dua alternatif yang diajukan oleh divisi R dan D pimpinan proyek bahwa volume penjualan dapat meningkat 200% dengan upaya promosi sangat agresif tetapi menurunkan laba 4% dari penjualan. Untuk maksud ini dibutuhkan dana investasi sebesar 1 juta dolar. Pimpinan 1 juta proyek mengusulkan agar produk yang tidak produktif dalam kurun divisi kulit merugi dihentikan saja dan manajemen segera meningkatkan investasi dalam menambah peralatan barang modal dalam kurung captil Butgentin sebesar nilai 2 juta menurunkan volume 10%. Setiap laba akan meningkat. Diminta buatlah untuk menghitung tingkat pengembalian investasi di dalam divisi kulit. Tingkat pengembalian yang diharapkan yang akan diperoleh dari alternatif usul yang dikemukakan oleh divisi E dan proyek. Jawab ROI mendapatkan terkendali atas laba investasi. Rumus ROI laba terkendali di bawah pendapatan dikali pendapatan terkendali aktiva. Laba terkendali aktiva ROI margin dikali perputaran. ROI saat ini dapat dilihat sebuah materi yaitu ROI diproyeksikan divisi R dan adalah di sini dapat kita melihat sebuah perkalian dalam rumus ROI, yaitu dapat dibaca ROI diproyeksikan oleh pimpinan proyek adalah tambahan dana investasi 2 juta. Dan di sini juga kita dapat lagi melihat sebuah rumus dari ROI untuk diproyeksikan pimpinan proyek. Catatan: penjualan ganda 1.200 unit dikali 1 sama dengan 2,4 juta. Investasi tambahan 4.000 ditambah 1.000 sama dengan 5.000. Laba bersih baru 4% dikali 24.000 sama dengan 96. D. Volume penjualan turun 10% dalam kurun 1.200 dikali 0,90 sama dengan 10.080. Investasi tambahan kedua 4.000 ditambah 2.000 sama dengan 6.000. Laba bersih baru